Pelantikan Badan Pengurus OSIS SMP Negeri 2 Atadei masa bakti 2022-2023 segera dimulai. Upacara memasuki lapangan upacara. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan SK Pelantikan Pengurus OSIS periode 2022-2023. Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Atadei tentang pengurus OSIS SMP Negeri 2 Atadei periode 2022-2023. Menimbang bahwa satu-satunya organisasi siswa sekolah adalah OSIS. Menimbang bahwa penanggung jawab pembinaan OSIS di sekolah ini adalah kepala sekolah
dibantu oleh pembina OSIS. Menimbang bahwa dipandang perlu menetapkan dan melantik pengurus OSIS masa jabatan 2022-2023. Mengingat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 45/U/1984 nomor 0025/Menpora/1984. Mengingat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0374/1982. Mengingat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/UI/1984, Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 201-C/1984, mengingat hasil rapat pemilihan, memutuskan menetapkan yang pertama, susunan pengurus OSIS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab pengurus OSIS dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia. Yang keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Desa Lerek pada tanggal 28 Maret 2022. Kepala Sekolah Vincentius Pati, SPD. Lampiran 1, Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Atade. Yang pertama, susunan pengurus OSIS periode tahun 2022-2023. A. Pengurus inti. Ketua Maria Elizabeth Kewalajar. Wakil Ketua Antonia Towelejak. Sekretaris Isidorus Pito Lerek. Bendahara Martina Geluwawit. B. Seksi-seksi. Yang pertama, Seksi Kepramukaan. Koordinator Helena Titik-Watun, Sarjana Sosial. Ketua Seksi Stefanus Bolikoban. Anggota Lawrence Renaldi Adokoban. 2. Yohanes Padua Huanoning. Yang ketiga, Odilia Erwanda Tadapuar. Dan yang keempat, Adriani Aquila Prada. Seksi yang kedua, Seksi Olahraga Minat dan Bakat. Koordinator Florentinus A. Delan Amah, SPD. Ketua Seksi Gabriel Labamano. Anggota Maria Nogotukan, Yohanes Vicky Labahuar, Alfa Pascalis Bea, Wenceslaus Lagarlejak. Seksi yang ketiga, Seksi Kerohanian. Koordinator Agustinus Hubah, SPD. Ketua Seksi Claudia Ewita Nuling. Anggota Franciscus Hinatolo Kolin, Maria Nastasia Walek. 3. Nelsiana Gelutolok. 4. Emanuela Kewalek. Seksi yang keempat, Bahasa, Seni, dan Budaya. Koordinator Angelina V. Gelole, SPD. Ketua Seksi Antonia Lepadona. Anggota Kristiana Eresia Lutokoban, Daniel Martoviano Belikowawin, Maria Depasti Ulaka, Yohanes Efrem Teluli Tolok. Seksi yang keempat, Seksi Humas. Koordinator Andreas Puring, SPD. Ketua Seksi Teresia Lelu Tolok. Anggota Filipus Atapuhut.
Alfonsius Balateluput, Veronica Barekpuor, Yosef Tule. Seksi yang keenam, pekerjaan umum. Koordinator Maria Kristina Penitadak SPD, Ketua Seksi Agustina Lurekolit, Anggota Helmina Penitukan, Petrus Olakluwak, Marta Lupawutun, Antonius Lagadoni Wawin. Pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Atadei masa bakti 2022-2023. Tinggal langkah ke depan, jalan. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 2 Atadei masa bakti 2022-2023, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda sekalian dan harus dijawab serempak. Pertama, bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 2 Atadei masa bakti 2022-2023? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian memajukan kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Atadei? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Negeri 2 Atadei? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian menjunjung nama baik diri, keluarga, masyarakat, dan sekolah? Ya, kami bersedia. Terima kasih. Sekarang pegang ujung bendera dengan tangan kananmu dan ikuti kata-kata saya. Itu barisan. Saya ulangi. Sekarang pegang ujung bendera dengan tangan kananmu dan ikuti kata-kata saya. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 2 Atadei Kami pengurus OSIS SMP Negeri 2 Atadei masa bakti 2022-2023 masa bakti 2022-2023 dengan sungguh-sungguh berjanji. dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. 1. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Menaati tata tertib sekolah Menaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam menegakkan tata tertib sekolah. dan menjadi pelopor dalam menegakkan tata tertib sekolah. 3. 3. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan bertanggung jawab. dengan disiplin dan bertanggung jawab. 4. 4. Menjadi teladan bagi siswa-siswa SMP Negeri 2 Atadei Menjadi teladan bagi siswa-siswa SMP Negeri 2 Atadei dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 5. 5. Rela meluangkan waktu
Segera meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 2 ATD. untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 2 ATD. Sekarang lepaskan ujung bendera merah putih dari tangan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya, Vincent Siuspati SPD, selaku Kepala SMP Negeri 2 ATD, dengan ini resmi melantik saudara-saudari Badan Pengurus Organisasi Siswa Intrasekolah SMP Negeri 2 ATD periode 2022-2023. Kiranya Tuhan membimbing dan memberkati Anda sekalian dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada organisasi ini. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Angkat langkah ke belakang, jalan. Penandatanganan berita acara pelantikan.
Susanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 tadi, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Pegawai. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus OSIS baru dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Atadi yang saya banggakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama rahmat iman dan sehat, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Suatu kehormatan bagi saya karena hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu Pembina OSIS, dan rekan-rekan pengurus OSIS yang baru. Mohon izin, saya sebagai Ketua OSIS yang baru mewakili rekan-rekan pengurus OSIS untuk memberikan sambutan sebagai awal dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengurus OSIS. Saya dan rekan-rekan pengurus OSIS di sini terpilih bukan karena kami siswa terpandai atau yang terbaik, karena saya yakin bahwa di sekolah ini masih ada yang jauh lebih baik, jauh lebih pandai, dan lebih baik daripada kami. Tetapi karena rekan-rekan di sekolah ini telah memberikan amanat kepada kami dengan memilih kami sebagai pengurus OSIS yang baru, maka kami akan berusaha bekerja semaksimal mungkin dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Kita semua tahu bahwa tugas dan tanggung jawab pengurus OSIS dalam menjalankan pekerjaannya bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan juga hal yang sulit. Dalam berorganisasi, yang paling dibutuhkan adalah kerjasama. Tidak ada seorang pemimpin yang mampu bekerja sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari rekan-rekan organisasi dan peran serta semua siswa di SMP Negeri 2 tadi. Oleh karena itu, saya selaku Ketua OSIS yang baru mengajak rekan-rekan semua untuk bergotong royong mewujudkan visi dan misi sekolah kita, sehingga visi dan misi sekolah dapat terwujud. Walaupun tugas dan tanggung jawab kita sangat berat, tetapi dengan bergotong royong dan bekerja sama, maka puji Tuhan, tugas dan tanggung jawab ini menjadi ringan. Kerja keras dan kekompakan pengurus OSIS sangat penting, tetapi peran serta dan doa dari seluruh siswa dan Dewan Guru di SMP Negeri 2 Atadi ini jauh lebih penting, sehingga program-program yang akan kami rancang dapat berjalan dengan baik. Pada Bapak Ibu Guru dan Pegawai, khususnya pembina OSIS, kami mohon petunjuk serta bimbingannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, agar kami dapat menjalankan program-program kami dengan baik, sehingga membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian sambutan dari saya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini, pada kesempatan ini, kita semua boleh hadir kembali di sekolah ini
dalam rangka mengikuti kegiatan pembelajaran kita untuk kelas 9 ujian praktek dan kelas 8 pembelajaran KBM seperti biasa. Dan teristimewa karena pada hari ini kita melaksanakan pelantikan proses yang baru. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, khususnya bagian kesiswaan, kawar kesiswaan dan tim yang telah mempersiapkan pengurus OSIS mulai pemilihan hingga pelantikan pada hari ini. Yang ketiga, ada seorang ilmuwan Inggris yang bernama Francis Galton. Dia mengatakan bahwa dalam upaya pendidikan, upaya pembentukan diri, ada dua istilah yang ia gunakan, yaitu nature dan nurture. Nature itu artinya orang berkembang karena faktor alam, genetik. Sedangkan nurture itu berkembang karena lingkungan. Kita semua lahir dengan bakat dan potensi kita masing-masing. Kita semua lahir dengan karakter kita yang berbeda, dengan kemampuan kita juga tidak sama setiap orang. Kita bisa melihatnya itu dalam keseharian kita di kelas atau di lingkungan sekolah, bahwa dari semua kita tidak ada yang punya kemampuan yang sama, tidak ada yang punya bakat atau potensi yang sama persis. Kembar sekalipun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa potensi-potensi kita itu akan menjadi berkembang ketika kita berada dalam lingkungan. Lingkungan itu akan membentuk kita. Anda mungkin pernah baca cerita tentang asal terjadinya kota Roma, bahwa ada seorang itu yang dibesarkan oleh singa, ya. Seorang raja yang dibesarkan oleh singa. Jadi saya mengatakan di sini bahwa pada hari ini Anda semua yang dilantik pengurus OSIS, sudah saatnya kita keluar dari tempurung. Kita keluar dari tempurung, lalu kita mulai melihat dunia luar. Kita akan berkembang dalam organisasi. Ya, banyak orang menjadi sukses karena aktif berorganisasi. Kita punya bakat dan potensi, tetapi kalau kita tidak pernah asa dan olah itu dalam lingkungan di mana kita berada, maka potensi kita itu begitu-begitu saja. Ya, Anda punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin, punya bakat berbicara, tetapi kalau itu tidak pernah dilatih dan tidak pernah dikembangkan dalam keseharian, maka sia-sia saja. Dalam kitab suci kan dikatakan demikian juga. Ya, karena itu kesempatan Anda sekalian yang dilantik hari ini menjadi pengurus OSIS, saatnya untuk mulai berkembang, saatnya untuk berbenah diri, dan juga teman-teman yang lain. Kita diberi kepercayaan bukan berarti bahwa Anda dengan kepercayaan itu merasa bangga dan sombong, tetapi tanggung jawab besar pada diri Anda. Tadi dalam janji dan sumpah sudah Anda sampaikan, ya, ada 5 janji itu yang harus dilaksanakan. Yang paling utama menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Karena itu mulai besok dan seterusnya pengurus OSIS itu teladan dalam segala hal. Mulai dengan tertib waktu, tertib berpakaian.
Jadi pengurus OSIS yang hari ini salah, besok kalau datang dengan tidak tertib maka disuruh perlu dihalang. Ini tanggung jawab ya. Pengurus OSIS sudah dengar? Sudah. Ya. Itu satu hal, banyak hal lain seperti melaksanakan tugas-tugas di kelas dan juga tugas-tugas yang lain. Sekali lagi untuk kita semua, kita lahir dengan bakat dan potensi, tetapi akan menjadi berkembang, akan menjadi luar biasa karena kalau kita ikut mengembangkan diri dalam keaktifan kita dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam kegiatan OSIS. Sekian dan terima kasih. Gerak. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat gerak. Tegak gerak. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Foto-foto dulu kan? Ada begitu juga kan? Siapa? Upacara belum habis, tolong diam.